Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Kifari Tanah Saleh bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Beberapa terakhir ini atau beberapa hari ini kita disibukkan dengan berbagai macam dinamika politik, kemudian dinamika kebangsaan, kemudian dinamika keislaman, hingga dinamika kenegaraan ya. Menjelang pemilu 2024. Di tanggal 7 Juli kemarin 2022 itu ada dari Partai Bulan Bintang, kemudian dari Ketua DPD RI sendiri melakukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas pencalonan presiden. Nah, kita tahu bahwa polemik persoalan ambang batas 20% kemudian 0% ini sudah menjadi polemik yang bukan saja barang baru, akan tetapi sudah menjadi bahan diskusi baik di kalangan politisi maupun di kalangan pakar hukum tata negara. Karena perdebatan persoalan ambang batas ini adalah perdebatan persoalan sejauh mana supremasi daripada demokrasi itu sendiri, kemudian sejauh mana supremasi daripada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, mengapa sehingga setiap persoalan ambang batas ini tetap muncul yang namanya pro dan kontra dari setiap kalangan. 9 hakim Mahkamah Konstitusi dengan pendirian hukumnya, kemudian pakar hukum tata negara di luar daripada lingkaran Mahkamah Konstitusi dengan pendirian hukumnya. Masing-masing mempunyai argumentasi hukum ya. Hanya saja yang menjadi problem adalah mengapa sehingga Mahkamah Konstitusi di dalam setiap menolak ya permohonan daripada pemohon itu selalu ya bukan menggunakan dasar hukum, bukan menggunakan pisau bedah konstitusi, akan tetapi menggunakan otoritas Mahkamah Konstitusi. Nah, dengan kejadian-kejadian seperti ini, maka sudah barang tentu wajar masyarakat ya menilai bahwa di dalam Mahkamah Konstitusi ini ada yang nggak beres, ada yang tidak beres ya. Padahal kita tahu bahwa tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi adalah bagian daripada pengawal kemudian penjaga demokrasi di negara kita. Selain daripada trias politika yang kita kenal misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, nah lembaga peradilan modern yang kemudian dianggap sebagai salah satu pengawal konstitusi dan penjaga demokrasi ini, itulah Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi ini perlu kita tahu bahwa didirikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ya. Pada tanggal 16 pasca pelantikan dan pengambilan sumpah ya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, diharapkan mampu mengemban amanah konstitusional sekaligus untuk menjaga dan menegakkan konstitusi. Nah, sudah barang tentu dengan dasar pijak ya seperti itu, maka Mahkamah Konstitusi mestinya tidak boleh menggunakan cara-cara yang arogan, kemudian menggunakan cara-cara yang dalam tanda petik otoriter untuk seolah-olah bahwa hanya Mahkamah Konstitusi lah
mempunyai pendapat hukum, mempunyai pandangan hukum yang bisa dipercaya. Sementara misalnya pakar hukum tata negara, kemudian para pakar politik yang di luar daripada lingkaran Mahkamah Konstitusi, seolah-olah pendapatnya, pandangannya itu tidak dipakai. Ya, justru itulah MK selalu mengatakan bahwa permohonan yang berkaitan dengan ambang batas itu tidak mempunyai legal standing, tidak mempunyai dasar hukum, tidak mempunyai dasar konstitusional yang jelas. Kalau sudah seperti ini, lantas masyarakat mau menilai seperti apa? Peradilan yang mana yang benar-benar objektif, yang benar-benar rasional di dalam menegakkan nilai-nilai daripada konstitusi dan Pancasila. Begitu. Nah, di tanggal 7 Juli 2022 kemarin itu, dari Bulan Bintang diwakili oleh Profesor Yusril Ijamahendra, kemudian dari Ketua DPD RI yaitu Lanyala Mahmud Mataliti, ya, mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Nah, yang di situ menurut Profesor Yusril kemudian Lanyala, pasal itu memiliki kejanggalan, ya, agak bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal 222 itu adalah konstitusional, tanpa memberikan uraian, tanpa memberikan penjelasan kepada publik. Nah, justru itu wajar, ya, wajar bahwa kalau ada masyarakat, ada berbagai macam pihak yang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi sedang masuk angin atau tidak beres. Begitu. Sampai Profesor Yusril justru mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi dia sebagai the guardian of the constitution, akan tetapi dia sudah menjelma menjadi the guardian of oligarki. Nah, kemudian di sisi yang lain, Lanyala pun menilai Mahkamah Konstitusi itu dia merupakan sarang, ya, sedang didominasi oleh yang namanya oligarki politik dan oligarki ekonomi. Boleh Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa itu hanyalah praduga, itu hanyalah prasangka buruk dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau Mahkamah Konstitusi tidak menunjukkan taringnya, tidak menunjukkan tugas dan fungsinya sebagaimana sudah diamanatkan oleh undang-undang, maka wajar kalau orang menilai bahwa Mahkamah Konstitusi bukan lagi sebagai yang diamanatkan oleh undang-undang, akan tetapi sebagaimana yang disindir oleh Profesor Yusril maupun Lanyala. Bahkan di salah satu media online itu, Rocky Gerung sendiri mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah mahkamah kedunguan. Nah, bagaimana Mahkamah Konstitusi menepis, ya, berbagai macam serangan-serangan seperti itu? Ya, Mahkamah Konstitusi harus berbenah diri. Mahkamah Konstitusi harus banyak melakukan kontemplasi, ya. Sejauh mana dia berpihak, kemana dia berpihak, apakah kepada keadilan, kepada demokrasi, atau kepada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, justru itu maka sudah barang tentu kita, ya, kami selaku aktivis maupun masyarakat, menginginkan agar supaya Mahkamah Konstitusi itu harus berbenah diri, ya, menegakkan demokrasi yang sebenarnya, demokrasi substantif, ya, demokrasi yang berdasarkan keinginan banyak orang, bukan berdasarkan kelompok politik, bukan berdasarkan kelompok yang mempunyai kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau di dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, ya, pasal 24 apa itu? Dalam pasal 24C ayat 5, ya. Di situ bunyinya seperti ini. Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercelah, adil, negarawan yang memahami dan menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Nah, MK ini kan pilar terakhir daripada masyarakat itu menentukan nasibnya. Sejauh mana mahkamah itu
menjaga marwahnya, mengawal demokrasi, menjaga demokrasi. 9 hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah negarawan-negarawan yang memahami konstitusi, menguasai konstitusi. Ya. Maka dalam menegakkan hukum, dalam menegakkan keadilan, ya berdasarkan keinginan masyarakat, berdasarkan amanat undang-undang dasar, kemudian amanat undang-undang. Sebagaimana yang sudah tertuang di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi sendiri, kemudian dalam undang-undang dasar, ya kemudian di dalam kaedah-kaedah nilai demokrasi itu sendiri. Mungkin itu dari saya ya, tentang sedikit tentang persoalan dinamika ketatanegaraan, kemudian dinamika kenegaraan yang sedang terjadi beberapa hari ini masih seputar persoalan ambang batas presiden threshold ya, 20% ya, mau pro 20% atau mau 0%. Karena argumen yang lain mengatakan bahwa kalau PT 20% selalu dipertahankan, maka sudah barang tentu dinasti politik, kemudian monarki politik itu akan tumbuh subur di republik ini. Kita di sisi lain mempraktekkan demokrasi, akan tetapi di sisi yang lain kita melakukan praktek-praktek dinasti politik, kemudian monarki politik. Nah, kalau orang awam tidak membacanya, maka mungkin dia tidak memahami. Akan tetapi orang yang mendalami ilmu negara, ilmu politik, ya mendalami ketatanegaraan, itu bisa mengetahui bahwa negara ini cenderung ya secara simbol adalah mengatasnamakan demokrasi, mengatasnamakan undang-undang dasar Pancasila, tetapi praktiknya adalah bagian daripada mempraktikkan prinsip-prinsip politik dinasti maupun monarki politik. Ya, karena alasan-alasan yang ditolak ya, yang ditolak oleh Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun tidak jelas, tidak rasional ya, tidak diuraikan secara gamblang agar publik itu memahaminya seperti apa, itu tidak dijelaskan, hanya menolak atas dasar bahwa tidak mempunyai legal standing. PBB tidak mempunyai legal standing, begitupun DPD RI tidak mempunyai, Ketua DPD RI tidak mempunyai legal standing. Justru itu semoga kita selalu optimis, berharap agar supaya ada petunjuk dari Tuhan kepada para hakim-hakim kita, agar di dalam menegakkan demokrasi, menegakkan keadilan, benar-benar objektif kepada ini keadilan, ini bukan keadilan ya, ini tirani, ini bukan tirani. Harus objektif di dalam melakukan penegakan demokrasi, penegakan keadilan dan supremasi hukum. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam demokrasi.